saya mengambil tema yaitu sukses dalam hidup, gitu. Dan kunci sukses kunci selamat dari hidup. Saya berpedoman dengan dawuh para ulama. Qala al-Faqih rahimahullah, man arada an yanju min adzabil qabri fa alayhi ay yulazima arba'ata asya wa yastanibu arba'ata asya. Amal arba'atul lati yulazimahu muhafadhatus sholati was sadaqah wa qiraatil Qur'an wa kathiratut tasbih fa inna hadha asya yudayyul qabra wa tawassa'a. Al-Faqih rahimahullah berkata, barang siapa yang menghendaki keselamatan dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazim arba'atan, maka baginya harus melanggengkan atau melakukan 4 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astagfirul qailin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah Allah. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para asatidzah, para sesepuh yang selalu saya doati fatwa dan itu hasanahnya. Al-Khos Ketua Takmir Masjid Al-Wajilin pada dengan Ibu Bapak Yani Samsu serta jajarannya. Ketua RWM atau yang mewakili, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustaz yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena saking banyaknya ustaz, bukan berarti kekurangan saya, bahkan dari beliau kan selalu saya barokah manfaat ilmunya, amin. Syukur alhamdulillah, tentunya kita berkaget kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan tentunya berikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Dengan itu semua kita masih bisa merasakan sehingga nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita dapat berwajah berwujuh tempat yang penuh barokah ini dalam rangka thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan dengan niatan kita thalabul ilmi, Allah membukakan pintu hati kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang telah ditakdirkan oleh Allah di muka bumi ini. Salawat salam semoga tetap melimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, di mana beliau adalah seorang yang wajib kita taati, wajib kita teladani, dan wajib kita ikuti sunnah-sunnahnya. Maka dalam hal ini marilah kita bersama-sama tawasul dengan baca sholawat biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, dengan harapan mudah-mudahan besok yaumul qiyamah kita tergolong sebagai umatnya dan sekaligus mendapat syafaatnya, amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi tugas kita, saya ingin menyapa dulu. Gimana Pak? Senang Pak? Gembira Pak?
nikmat Allah dan sekaligus masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu bulan dengan bulan Sya'ban. Saya sering matur, sebelumnya mohon maaf ini sebelumnya enggak apa namanya, bukan posisi saya untuk ikut memberikan wejangan, tapi saya niat belajar di tempat dengan semua. Sebelumnya saya ngomong nyun sewu matur, mohon maaf karena saya enggak punya bakat apa-apa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Idza wasdal amru li ghairi ahlihi fantadiri sa'ah." Ketika seorang diberi amanat tanpa mempunyai ahlinya, tidak ahlinya, fantadiri sa'ah, maka tunggu saatnya. Maka sebelum saya ngomong, karena ini bukan bukan tempat saya mohon maaf sebelum saya ngomong. Saya sering matur mengenai Sya'ban. Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf, yang dimana tiap huruf ini akan memberikan kemuliaan kepada seorang mukmin. Bisin asyaraf wasyafa'ah, shin, ain, ba, alif, nun. Bisin asyaraf wasyafa'ah, dengan sin Sya'ban akan memberikan syafaat dan kemuliaan kepada seorang mukmin. Makanya di Sya'ban ini ada yang namanya yarfa'u a'mal, diangkat beberapa amalnya seorang mukmin. Dengan ain izzah itu kemuliaan, keperkasaan. Sya'ban akan memberikan keperkasaan kepada seorang mukmin. Dengan ba, bir, Sya'ban akan memberikan kebaikan kepada seorang mukmin. Alif, ulfah, yaitu kelembutan, memberikan kelembutan kepada seorang mukmin. Dengan nun, Sya'ban akan memberikan cahaya kepada seorang mukmin. Dengan hubungan bulan Sya'ban dari kata syi'at yang berarti naik gunung. Kenapa dikatakan naik gunung? Karena Sya'ban ini sering dikatakan bulan yang terlupakan karena terjepit di antara bulan Sya'ban dan Ramadan. Dikatakan naik gunung karena sebentar lagi ini Sya'ban menjembatani antara Rajab dan Syawal dan Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, dan penuh dengan maghfirah. Maka pada detik ini saya mengambil tema yaitu sukses dalam bergimana. Dan kunci sukses, kunci selamat dari saya berpedoman dengan dawuh para ulama. Qala al-Faqih rahimahullah, man arada an yanju min abadil qabri fa alaihi ay yulazima arba'ata asya wa yajtanibu arba'ata asya. Amal arba'atul lati yulazimahu muhammadus sholati was sadaqah wa qiraatil Qur'an wa kathiratu tasbih fa inna hadha asya yudayyibul qabra wa tawassa'a. Al-Faqih rahimahullah berkata, barang siapa
Fa'alaihi ayyulazim arba'atan, maka baginya harus melanggengkan atau melakukan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Apa itu? Amal arba'atul lati yulazimah fa'muhafadhatis sholat. Yang pertama, ini yang harus kita lakukan, yaitu menjaga sholat sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Allah pun memerintah kepada hambanya termasuk kita, jagalah sholat-sholat dan sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk melaksanakan sholat terhadap Allah qanitin, dengan cara khusyuk. Kenapa kok sholat ini bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur? Kalau kepingin kula jenengan ini diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, maka harus sholat, jagalah sholat. Bagaimana cara kita menjaga sholat? Kita sholat tepat pada waktu. Tidak hanya itu, ketika kita sholat ini harus tahu rukun fi'liyah, rukun qauliyahnya. Bukan hanya sholat, juga zikir. Dan sholat ini ada sesuatu yang harus kita baca sehingga sah sholat kita. Apa itu? Antara lain ayat suci Al-Quran yang terkenal dengan surah Al-Fatihah. Karena kadang-kadang kita sholat mendengarkan orang-orang membaca Al-Quran, kadang-kadang ada kesalahan jari dan kadang-kadang ada kesalahan kofi. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kamu pagi ini penting kita belajar, belum belajar kalian. Ketika kita membaca Al-Fatihah ini harus kita tahu makhrajul hurufnya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita harus tahu. Karena di situ harus sesuai dengan arti daripada Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah salah, jadi ini salahnya berat. Kadang-kadang kita bacanya, ketika kita baca ini ukuran bukanya mulut ini juga harus pas, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu tinggi. Misalnya contoh, ketika kita kurang bukanya kita baca alhamdulillah, jadi seakan-akan bacaan santa. Harus pas karena menurut ahli Quran itu dibaca sesuai dengan makhrajul huruf. Di situ ada kesalahan jari dan ada kesalahan khafi. Kadang-kadang ada. Saya pernah mendengarkan imam membaca iyyaka panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa merubah arti satu. Kemudian kadang-kadang kita membaca anta. Ini ada alif, ada ain. Kadang-kadang anta semua dibaca alif. Dan kadang-kadang semua dibaca ain, anta. Ini yang harus kita pelajari karena ini penting. Ketika bacaan
ilmu tajwid, karena pembacaan Al-Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid. Maka di dalam kitab Jazariyah mengatakan wal ahlu bit tajwid fil Qur'ani malam bijawidil Qur'an azim. Bacalah Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Malam bijawidil Qur'an azim, bila mana Anda membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, azimun dosa. Ini keterangan di dalam kitab Jazariyah. Jadi makanya sholat penting, sehingga sholat itu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kita harus menjaga dari rukun fi'liyah, rukun qauliyah. Kadang-kadang ketika sholat ini melalui tentang fi'liyah. Kadang-kadang kita sholat tak ngapunten. Kadang-kadang ukur gak ukuran, tidak gantung itu. Kamu tadi kamu niki belajar. Sholat pas sholat ukur niki betul sah, karena ini lebih daripada efek-efek. Misalnya dengan ganteng ukur-ukurnya tepat. Terus sering kan? Kadang-kadang ukur dua gitu. Jadi kan apa? Lepas gak tahu, begini makanya biar tahu. Ini sinus tinggal gak terus dalam bukus untuk berarti pak. Lagi stop ini. Ini maksudnya 20 menit. Yang kedua, termasuk kunci sukses di dalam untuk membebas dari siksa kubur yaitu sedekah. Pas sedekah itu yang nomor 2 sedekah. Ini yang nomor 2 saudara. Saudara kan bagaimana Pak? Kok bisa saudara bisa menggugurkan, bisa menyelamatkan dari siksa kubur? Karena Rasulullah jauh. As-sadaqatu dan namun kita tusuk. Sedekah itu bisa mencegah sesuatu yang jelek. Ini kita seriusin alahiyah. Cuma berarti sih orang ngomong ikan Abu Hurairah. Dan bagaimana Pak ketika seorang sedekah ini dengan cara ngedek? Napa boleh? Boleh. Allah dawuh itu sedekah difani imahi. Apabila Anda ingin memberikan sedekah dengan cara terang-terangan, yang penting tidak berniat untuk riya atau sombong, fani imahi, maka itu lebih baik karena itu untuk menjadi contoh kepada orang-orang yang baik. Dan Allah dawuh alladzina yunfiquna fi sabilillahi bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum. Sedekah dengan cara bersembunyi-sembunyi atau dengan cara alaniyah niki boleh. Jadi dawuh Kanjeng Nabi sedekah sirri itu wa sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi ini bisa meredam murkanya Allah. Wasadaqul alaniyah junnatu, boten jannah tapi junnah, dobil jun. Wasadaqul alaniyah junnatu. Dan sedekah yang terang-terangan ngedek diketahui oleh orang banyak junnatu. Junnah itu artinya tameng. Jadi untuk tameng dosa-dosa kita, untuk mencegah dosa-dosa kita atau untuk menutupi dosa-dosa kita. Menutupi dari mana? Minallah, dari api neraka. Karena Ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man min 'abdin
radhiyallahu anhu biha naqomah. Ini Pak, namun ini kadang-kadang ini sering kita lakukan. Karena Rasulullah tidak ada bagi hambaku ketika dimintai seseorang sesuatu walau makanan. Senajan walaupun itu sesuatu makanan, walau mata Quran illa dafa Allah, kecuali Allah akan menolak dari hamba tersebut. Jadi nak omong uang jalur, kok seandainya ada orang minta, ini kurang mintahannya. Tidak ada orang fakir miskin, ada orang jalan-jalan minta, itu mintahannya, dia punya hak. Dan sebagai seorang yang tidak mampu, itu punya hak terhadap orang yang mampu. Jadi minta-minta itu dia minta haknya. Maka ketika ada orang yang seperti itu, jangan pukul tolak. Jangan ditolak. Berikan sedekah. Karena ketika panjenengan ini nolak, maka dafa Allah akan menolak kepada panjenengan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedekah ini bisa menutup 70 pintu dari kejelekan. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Sedekah itu bisa menutup pintu 70 pintu kejelekan. Makanya sedekah itu bisa menjadi kunci suksesnya dari azab kubur. Luar biasa ini. Kalau kata terus ke sini mau sambil selesai. Yang ketiga adalah Al-Quran. Yang ketiga, kalau kepingin sukses selamat dari siksa kubur, maka kita harus sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran ketika dibaca, maka besok di yaumul qiyamah Al-Quran itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahlinya, itu orang yang baca. Minimal puluhan. Dan guru pentolu pada karo khatam Quran, tapi yo terus ngandalno wudu to. Nggih, baca Quran. Kebetulan ini juga bukan sahabat banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bakal tasbih. Dan ini yang terakhir, yang nomor 4. Jadi kalau kepingin sukses, kalau kepingin selamat dari siksa kubur, maka baca tasbih. Jadi tasbih itu nopo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih. Baca tasbih. Kalau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kadang-kadang ketika tahlilan ini dibaca ini belum itu. Ini kata Rasulullah kan. Kata Rasulullah kalimatan itu fifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, wa habibatan ila rahman fa'qulu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah, dua kalimat yang mudah dibaca. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan, sakilatani fil mizan, akan memberatkan timbangan. Wa khafifatani ala lisan, dan dua kalimat yang dibaca, khafifatani habibatan ila rahman, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kepingin panjenengan ini dicintai Allah, habibatani biqali subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika jenengan ini baca subhanallah, ketika panjenengan ini baca subhanallah, kata subhanallah niki yang menanggung mizan, ini sul mizan kata Rasulullah. Baca subhanallah niki pahalanya bisa memenuhi setengah mizan. Apa setengah mizan, Pak?
timbangan. Nisful mizan. Kalau nanti subhanallah yang lalu setelah buah kita kata mizan. Sebagaimana piringannya mizan, piringannya timbangan. Piringan berapa kali? Piringan itu kalau biasa nutul ya. Piringannya mizan. Alhamdulillah mikul mizan. Dan ketika panjenengan baca alhamdulillah itu menuhi mizan, menuhi timbangan. Eksara buah yang lalu kata itu. Artinya apa? Artinya pahalanya memenuhi dua piringan di mizan. Wallahu akbar milkus samawati wal milkus samawati wal. Dan ketika dua panjenengan membaca Allahu akbar, Allahu akbar milkus samawati wal, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallah laisa dunaha satrun wala hijabun. Dan ketika kita baca wala ilaha illallah ini pintu neraka satr ini tertutup. Tapi nak tahu cinta subhanallah ganti subhanallah. Tapi kadang-kadang ketika kita panjenengan ini dijak tahlilah, ketika baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah, akhirnya kok suwi mentok mimpi tahlilah. Kadang-kadang berdua malah lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 30. Nah kok suwi mentok oleh enak imam itu berkat double. Mau untuk berkat sujud. Juga menjadi itu imamnya ngajak sing penak, tapi kadang-kadang makmumnya orang bener. Kadang-kadang ini Pak. Ini kadang-kadang Pak tahlilan itu dibaca jam macam subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semburi malah di kelas desa anak-anak ngejek. Wah, gitu. Kadang-kadang dijak ngaji itu semburi sih enggak bohong. Kadang-kadang jadi pikir la ilaha illallah. Semburi ngene. Ini saking tidak terasa menteri imam, kadang-kadang imam ini ngejak apik tapi sing dijak gak mudeng. Jadi kadang-kadang semua donga itu negak TKP sing rumah mengamini tinggal ngamini gak tunda bae. Nggih. Ora kok ngamini apik padahal karepe sing maca donga. Sing maca donga itu ketika karepe sing dijaluk itu ketika karepe ning sing ngamini gak ngerti donga sing diwaca donga sing nggo ngamini karo mutawe. Amin. Enggak sabar kan. Ini kadang-kadang kamu tak apa aja ya. Ini kadang-kadang nyambut jam lagi. Lewatan. Enak lewatan udah. Aku yo bingung golek korok. Ini kita sedih. Allah kami subhanallahil azim subhanallah kami subhanallahil azim. Tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ketika kata Rasulullah dawuh man halala mi'atan wa sabih mi'atan wa kabir Allah Allahu akbar fa innahu khairun min asyri qabil yu'tibuha wa basam badalatin bikafriha. Ini hadis hasan. Hadis ini hadis sahih. Tidak bagus. Barang siapa yang membaca tahlil berapa Pak? Qala la ilaha illallah. Tahlil itu kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah. Mi'atan 100 kali wasabih dan membaca tasbih 100 kali, wakabir dan membaca takbir 100 kali, fa innahu khairun, maka itu lebih baik daripada panjenengan membebaskan 10 budak. Itu lebih baik daripada panjenengan ini menyembelih 7 unta badangan. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Rasulullah dawuh man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim marratan wahidatan kata Allah lahu mi'ata alfa hasanah. Allah mencatat 1 kebaikan.
100.000 kebaikan. Lu aku enak. Ini tak boleh ada jalan sing enak. Lalu Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Kata Allah kulli harfin asru hasanah. Tiap huruf kita memberikan 10 kebaikan. Bahwa hadis hasan. Hadis ini hasan karena fil ahadits zakiyah dari Syekh Bakri. Ini hadis ini hadis hasan. Berarti monggo nak kepingin panjenengan semua ingin diselamatkan dari siksa kubur, bacalah, lakukan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca tasbih, dan membaca Al-Quran. Kita biasakan, apalagi ini menjelang Ramadan. Kita berbanyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Saya tahu Syafi'ul Yawmal Qiyamah, sesungguhnya Al-Quran yang dibaca besok dia akan memberikan syafaat kepada ahlinya, yaitu orang yang membaca. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan. Ngapunten sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, bila mana ada kekurangan, ini memang bukan bakat saya. Ini saya saking dimana saya takdim ada pengurus Masjid Al-Muhajirin yang dimana kemarin saya dihubungi Pak Oleg, saya bismillah siap belajar. Maka tadi sudah katakan tidak usah ambil dari ahli syarah, ketika seorang diberi amanah tidak sesuai dengan kemampuannya, pada diri saat maka tunggu saatnya. Maka dari itu mohon kiranya kalau ada kesalahan, kesilapan baik kata maupun apa yang saya sampaikan kurang berkenan, mohon kiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian materi kuliah subuh pada pagi hari ini, yaitu kunci selamat dari siksa kubur. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Tunggu Bu, kalau ada yang tanya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Assalamualaikum. Itu hubungan dengan menjaga sholat, karena kita tidak tahu anggota yang kita ketahui dalam sujud. Mohon penjelasan. Ini pertanyaan bagus, mudah-mudahan ini alhamdulillah dasarnya ini sengaja membuka biar kita semua itu tahu. Ketika kita sujud ini ada 7 anggota yang harus kita lakukan ketika sujud. Ketika sujud ini bukan yang namanya jabah batuk, ini harus nempel ke tempat sujud dengan 2 telapak kaki tangan, ini harus nempel sujud. Tambah lutut ini harus nempel sujud tempat sujud, dan 2 kaki ini harus dan ada 7 anggota kita ini termasuk jadi satu rukunnya kita sujud dibagi. Sujud ini anggota kita ada 7 anggota: batuk, jabatan batuk, kafata ini 2 pepek, baru bata ini dan 2 lutut, 2 sela ini dan 2 kaki ini. Ketika lutut kamu ketika sujud, ya ini kadang-kadang sujud memang repot. Ketika sujud ini biar praktek mau sujud kita. Dan ketika mau duduk sujud, maka mungkin penjelasan tadi kurang banyak. Ketika sholat, apalagi jadi imam dia harus tahu tata cara jadi imam. Ketika baca takbir intikal, ini harus benar-benar. Ketika mau sujud, Allahu Akbar, dia harus sampai di tempat posisi sujud dan Allahu Akbar baru sujud. Ketika bangun itu Allahu
Dikit dua tangan, dua lutut, jaga kaki seperti ini. Ini 7 anggota ini harus posisinya harus pas. Itu sujud, rukuk. Ini seperti yang ditanyakan oleh Sasari. Ketika kita baca takbir istiqomah, yang betul Pak. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar, ini belum selesai, sudah selesai. Makanya kita jadi imam itu harus tahu hukumnya jadi imam. Ini repot. Makanya Pak Holik harus hati-hati jadi imam. Hati-hati Pak Holik. Harus tahu hukumnya jadi imam. Makanya ketika baca Fatihah pun tidak seperti itu. Kalau Fatihahnya imam salah, berarti makmum semua salah semua. Jangan dulu imam. Makanya di khotbah juga sama. Ketika Jumat ini ada 2 pemudi, ada imam, ada khotib. Dan Jumat ini khotib ini khotbah ini termasuk salah satu syarat sahnya sholat Jumat, karena sholat Jumat ini cuma 2 rakaat, nggak seperti itu. Kenapa ini 2 rakaat? Karena di situ ada 2 khutbah. Nah, 2 seimbang, 2 mengemudi. Ini harus beda. Imam punya tanggung jawab terhadap khotib, khotib punya tanggung jawab terhadap imam. Ketika khotibnya ini bacaannya Quran salah, imam ini wajib hukumnya membenarkan khotib. Ketika imam salah bacaannya, khotib wajib hukumnya membenarkan imam. Mungkin ini sudah sering dibahas, tapi ini mengingatkan kembali. Karena ini antara khutbah dan 2 rakaat ini termasuk menjadi salah satu syarat hukumnya saat sahnya Jumat. Hati-hati imam. Makanya imam itu harus tahu, harus pernah membaca hukum-hukum jadi imam. Gak seenaknya sendiri. Baca termasuk Fatihahnya. Ini sering saya mendengarkan imam membaca bacaan alif ini enggak boleh. Ini namanya salah kok. Iya, nah ini jelas salah jadi salah yang mutlak. Nah ketika salah gimana bangunnya? Nah makanya sering saya kadang-kadang habis sholat lagi. Karena apa? Bacaannya gimana? Salah. Kau tahu Pak? Kalau kepingin tahu sampai belajar yang namanya makhorijul huruf. Ketika sampai paham makhorijul huruf, ketika ada orang baca Fatihah, pasti telinganya dengar. Namanya kitab berapa bau? 10 meter Pak. Jazariyah. Ini untuk mengenal ciri-ciri makhorijul huruf termasuk shot ini dikatakan huruf shofir. Kenapa dikatakan huruf shofir? Karena shot seluit nyaring seperti nyaringnya burung. Ini kata namanya di situ diterangkan semua. Enggak sembarangan Pak baca Quran. Baca alhamdulillah. Kita baca al-kanbu juga salah. Karena apa? Kalau al-kanbu ini bisa mengubah arti. Kalau alhamdulillah puji al-kanbu ini apa? Al-kanbu ini termasuk rendah. Begitu. Makanya ini perlu saya sampaikan. Bukan saya menggurui, bukan. Karena yang jelas sholat ini ada syarat hukumnya. Bukan hanya ujung-ujung. Ya, kayak ini baru-baru ujung-ujung. Bapak Holik belum tahu sebenarnya. Bisa enggak saya disuruh kuliah subuh? Tapi saya demi pengurus, demi takbir, saya bismillah, saya belajar. Karena takbir itu orang yang memimpin, yang ngatur, yang meramaikan masjid. Makanya saya sering ngapunten sadar ini ilmu membaca Al-Quran. Karena Quran itu sudah jelas. Tadi saya sudah sampaikan. Lalu aku tidak sedikit Quran ini malam jam di Quran artinya. Baca
sesuai dengan ilmu tajwid, malam jawidil Quran azimu. Barangkali Anda membaca Al-Quran tidak sesuai, tidak menggunakan ilmu tajwid, asimun bisa. Begini Pak, begini sejariah. Nanti jenengan patrisi Pak. Insyaallah itu aman. Nah, makanya kenapa saya berangkat ini, ayo kita melaksanakan ibadah sholat dengan benar. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Tidak hanya sholat kok. Sholat tidak hanya sebagai aktivitas atau kewajiban kita. Sholat ini kebutuhan kita. Kita yang butuh. Gusti Allah yang butuh. Sampai enggak sholat, enggak apa-apa. Tapi Gusti Allah akhirnya sholat. Gusti Allah perintah. Seandainya enggak sholat, Gusti Allah enggak ngerti. Sampai enggak zakat, Gusti Allah enggak ngerti. Allah tetap Allah. Allah Maha Ghani, wajib dan lain sebagainya. Dan kita yang punya kepentingan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk mahabbah kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai abdul harus benar-benar menjadi abdul. Kalau yang benar-benar, contoh bahwa ini Pak Kolek ini kerja tadi, oh Pak, kata Imam Pak. Ini kalau Pak Kolek nggak benar pengajiannya ini, bosan pecah, pasti dimasalahkan. Ya sama ketika kita tidak mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang sebenar-benarnya, ya Allah bakal bodoh. Nanya itu cari ini tidak ada 7 anggota yang perlu kita perhatikan, dan ketika kita sujud ini bapak-bapak ini harus ini pegang betul atas ibu-ibu, kali ibu-ibu ini harus rapat nih, kalau bapak-bapak harus biasa. Kadang-kadang kalau mau sujud sih kan, kami sujudnya gitu nih. Jadi gimana kata Nabi? Oh sujud itu mau sujud itu asu ya. Lu gitu. Jadi anda kembali sujud itu benar. Ini gitu. Kamu kan gitu. Oh jangan ini. Sujud saya ini dari Nabi sujud itu asu jadi. Ini kamu tadi dari mana mau alat yang berarti gitu. Kamu tadi kalau belajar kali dengan sedaya betul-betul panjenengan kalau betul sangat belajar gitu. Dan ini jadi amal kebaikan Quran dengan semua. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan syarat hukumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, kita dengan doa ya buat siapa? Moga syarat-syarat doa mohon munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau panjenengan jadi hamba yang diselamatkan di dunia akhirat, dan mudah-mudahan ditempatkan di Jannatul, tempat kita di Jannatul Ma'wa, yaitu tempat di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wal afat wa takbirana bi jami'il hajat derajat atbal min sawiyat jannul hayat dan barat. Allahumma inna bil iman wa minna bil iman wa derajat ma'al iman. Allahumma la Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi inni ma'akum wa tasir wa tuqabbal tasir wa tasir tasir ka rahman ta ya ya ta wa sirah inna sallallahu wa Allah Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi hadati anwa'i bisri wal futuhat ya basyutur lagi ya syukur ibadah ya syam bi ghairi hisab wabsut alaina ya Allah wa ala ahlina wa ala auladina wa ala kullina wa ala jama'atina wa ala jami wa ala man hadara fi majlisina hadha khassa rizqan halalan kathra wa sa'ati wa rijal bi zaidika bi ghairi binati ma'min ma'fadika wa karamika wa bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
qadar badar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga tadi rangkaian acara beras subuh interaktif masjid Al-Muhajirin yang kita simak, kita ikutin bersama-sama. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor yang sudah disiapkan konsumsi oleh tim konsumsi kedua, mudah-mudahan yang menyiapkan dan yang menikmatinya mendapat keberkahan dari